Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yaitu mengenai konseling populasi khusus HIV and AIDS yang beranggota 4 orang. Yang pertama Cusia dengan NPM 2018-015-00-559. Yang kedua ada saudari Dewita dengan NPM 2018-015-00-540. Kemudian yang ketiga saya sendiri Jubaidi 2018-015-00-524. Dan yang terakhir ada Zikri Adila NPM 2018-015-00-542. Di sini kami ingin menjelaskan mempresentasikan tentang konseling populasi khusus HIV/AIDS. Baik, mari kita mulai. Yang pertama, di sini ada pengertian HIV/AIDS. HIV atau Human Immunity Deficiency Virus merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh rentan terhadap berbagai penyakit. Di dalam tubuh, HIV secara spesifik menghancurkan sel CD4 atau sel T. Sel CD4 adalah bagian dari sistem imun yang spesifik bertugas melawan infeksi. Kemudian, sementara AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome dan dianggap sebagai tahap akhir dari infeksi HIV jangka panjang. AIDS sendiri adalah sekumpulan gejala yang muncul ketika infeksi HIV sudah dalam stadium sangat parah, khususnya menyerang limfosit T serta menurunnya sejumlah CD4 yang bertugas melawan infeksi HIV. Selanjutnya ada jenis-jenis HIV/AIDS. Berdasarkan kesamaan dan perbedaan genetik, HIV dikelompokkan menjadi beberapa tipe, grup, dan subtipe. Yang pertama, tipe HIV dapat dibagi menjadi 2 tipe, yaitu HIV 1 dan HIV 2. Nah, HIV 1 ini dapat ditemukan di seluruh dunia, sementara HIV yang 2 ini, tipe 2 ini jarang ditemukan, hanya di tempat-tempat lain selain di Afrika Barat. Nah, kemudian ada grup. Ya. HIV1 ini dapat dibagi menjadi 4 grup, yakni grup M, grup O, grup N, dan grup P. Ya. Ini adalah yang paling sering ditemukan di antara grup M ini sering ditemukan di antara semua grup yang tergabung dalam HIV tipe 1. Ya. Kemudian HIV-O ya tampaknya hanya ditemukan di Afrika Tengah dan Barat. Sementara grup N ditemukan pada tahun 1998 di Kamerun, sementara grup P baru ditemukan pada tahun 2009 pada seorang wanita di Kamerun. Kemudian jenis subtipe atau clades. Hingga saat ini dalam grup M telah ditemukan beberapa subtipe, ya, yakni diantaranya ada subtipe A, B, dan 6 lainnya, diantaranya C, F, G, H, J, dan K. Nah,
Jika subtipe A ini dapat ditemukan di Afrika Tengah dan Timur serta negara-negara Eropa Timur yang dulunya bagian dari Uni Soviet. Nah, sedangkan subtipe B dapat ditemukan di Eropa Tengah dan Barat, Amerika Utara, Australia, Amerika Selatan, Karibia, dan beberapa negara Asia, diantaranya Thailand dan Jepang, serta Afrika Utara dan Timur Tengah. Kemudian ada subtipe C, merupakan subtipe yang paling banyak menyebabkan infeksi di seluruh dunia. Kemudian D, ada di Afrika Utara dan Timur Tengah. Subtipe E, Thailand dan Afrika Tengah. Subtipe F, Asia Tenggara dan Selatan, Brazil dan Romania. Kemudian subtipe G, Afrika Tengah dan Barat, Rusia dan Gabon. Subtipe H, di Afrika Tengah. Subtipe J, Amerika Tengah. Dan terakhir subtipe K, yaitu yang ada ditemukan di Kongo dan Kamerun. Baik, itu adalah beberapa jenis-jenis HIV/AIDS. Dan selanjutnya yaitu deskriptif narasumber. Untuk deskriptif narasumber, klien merupakan seorang istri dan ibu dari 3 orang anak. Adapun data pribadi klien yaitu sebagai berikut. Nama lengkapnya kita sebut saja sebagai LS. Tempat tanggal lahirnya di Bogor 13 Mei tahun 81. Kegiatan ibu rumah tangga. Lama mengidapnya yaitu sejak tahun 2007. Penyebab LS menderita HIV yaitu karena tertular dari suami pertama LS yang tertular dari jarum suntik karena suami LS seorang pecandu nafsa, dan suami LS pun meninggal pada tahun 2007. Efek samping, sejak LS mengetahui dirinya positif di tahun 2007, LS sempat stres, bahkan frustasi, tidak memiliki harapan hidup, sempat mangkir dari pengobatan, dan menghindari untuk ke rumah sakit. Hingga tahun 2010, LS mengalami penurunan kondisi yang cukup drastis, yaitu CD4 LS hanya 10. Selain itu, LS juga menderita tuberkulosis, yaitu mulut yang berjamur, sakit kepala vertigo yang sangat tidak tertahankan, dan daya penglihatan yang menurun. Lalu LS menjalani pengobatan di rumah sakit. Selanjutnya yaitu di tahun 2011, LS menemukan komunitas IP, yaitu Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Dari situlah akhirnya LS bisa bangkit bertemu dengan teman-teman seperjuangan. Kondisi psikisnya pun lebih stabil sehingga membawa pengaruh baik bagi kondisi fisiknya. LS menjadi rajin untuk kontrol ke rumah sakit dan rutin mengkonsumsi obat. Pada tahun 2011, LS pun memutuskan untuk menikah dengan laki-laki yang juga positif HIV dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Jadi yang sebelumnya LS memiliki 2 anak laki-laki dari yang suami pertama, dan sekarang LS memiliki 1 anak laki-laki dari yang suami kedua. Jadi total anak LS yaitu 3 orang anak laki-laki. Pada tahun 2019, LS memberanikan diri untuk konsultasi ke psikolog terkait kontrol dirinya, tepatnya yaitu mengenai emosinya LS. LS mengakui mudah stres dan emosi dan menjadi aktivis untuk teman-teman sesama penderita HIV/AIDS. LS banyak melakukan sosialisasi terkait berita terbaru seputar dunia HIV/AIDS, baik kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan maupun obat-obatan yang bisa didapatkan dan bagaimana cara mendapatkan obat tersebut. LS bergabung di IP, Ikatan Perempuan Positif Indonesia, sebagai staf divisi GBV serta aktif sebagai koordinator di
KDS atau Kelompok Dukungan Sebaya Hitam Putih di Depok, Jawa Barat. Untuk lebih lengkapnya profil narasumber yaitu nama lengkapnya LS, tempat tanggal lahirnya Bogor 13 Mei tahun 81, jenis kelaminnya perempuan, statusnya ibu 3 anak, agamanya Islam, alamatnya di Jalan Pramuka, Pancoran Mas Depok, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggi badan 158 cm, berat badan 55 kg, dan golongan darahnya yaitu golongan darah A. Dan selanjutnya latar belakang akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Adila dengan NPM 2018 01500542. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Cusi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Latar belakang, kisah LS menjadi salah satu perempuan positif di Indonesia berawal dari tahun 2007 karena suaminya yang terindikasi oleh jarum suntik karena dirinya adalah seorang pecandu nabza. Kemudian meninggal pada tahun 2007 karena positif HIV atau AIDS. Sejak meninggal suaminya, LS pun diperiksa dan kemudian ternyata positif di usia 26 tahun, sedangkan LS telah memiliki 2 orang anak. LS pun menjalani pengobatan ditemani oleh orang tua dan adiknya kurang lebih selama 1 tahun. Prosesnya sendiri cukup berat dan membuat LS frustasi dalam awal-awal positif pada awal-awal tahun, dan juga tidak memiliki harapan untuk hidup. Karena itu sosialisasi HIV/AIDS pada saat itu masih kurang, ditambah 2007 masih belum banyak rumah sakit yang menerima penderita HIV dan juga masih keterbatasan dalam pengobatan. Dan faktanya sampai saat ini memang belum ditemukan obat untuk menyembuhkan sakit dari HIV atau AIDS. Yang tersedia di rumah-rumah sakit hanyalah obat-obat yang dapat mengurangi dan meredakan rasa sakit yang dialami oleh penderita. Nah, faktor penyebab HIV/AIDS itu ada beberapa. Contohnya di sini ada 3. Ya, yang pertama adalah hubungan seksual, kemudian jarum suntik dan transfusi darah, dan yang terakhir adalah proses melahirkan kehamilan. Hubungan seksual tanpa proteksi dengan penderita baik lewat vagina, anal maupun oral bisa menularkan virus HIV. Pasalnya, virus ini menyebar lewat darah, cairan semen maupun vagina serta anus penderita. Jadi bisa dari mana saja selama itu bentuknya hubungan seksual dapat berpotensi menjadi salah satu penularan dari HIV atau AIDS. Kemudian yang kedua adalah jarum suntik dan transfusi darah. HIV menular lewat cairan tubuh penderita termasuk darah. Oleh karena itu memakai jarum suntik yang sama dengan banyak orang bisa menularkan penyakit ini karena saling memaparkan cairan tubuh. Dan yang terakhir yaitu adalah proses melahirkan kehamilan. Proses melahirkan dan proses menyusui bisa menularkan virus HIV dari ibu ke bayinya. Oleh karena itu, bila seorang ibu hamil positif menderita HIV, ia perlu menjalani sejumlah pengobatan sehingga resikonya penularan terhadap janin bisa ditekan gitu ya. Jadi bukan kok tiba-tiba melahirkan ada tiba-tiba HIV anaknya, tidak, melainkan memang ada sebabnya, ada latar belakangnya yaitu dari ibu atau mungkin bapaknya yang memang sudah terindikasi atau positif mengalami HIV atau AIDS gitu ya. Jadi dalam proses melahirkan ini tidak semuanya ya yang sehat ya insya Allah tetap bisa sehat baik anak dan ibunya. Tapi jika ada salah satu orang tuanya yang di situ mengalami atau menderita atau terpapar oleh HIV atau AIDS ya maka bisa berpotensi untuk bayinya. Insya Allah itu materi dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Dewita Karina. Sekian penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu cara penanganan HIV/AIDS. HIV/AIDS umumnya ditangani dengan penggunaan beberapa obat antiretroviral atau ARV untuk mengendalikan infeksi HIV. Terdapat beberapa kategori obat antiretroviral berdasarkan tahapan hidup dari virus HIV. Penggunaan beberapa obat sekaligus yang diarahkan ke beberapa target virus disebut sebagai highly active
antiretroviral therapy atau antiretroviral therapy atau terapi ARV yang dapat memberikan pencegahan. Dan bagaimana cara mencegah HIV? Bisa dengan A, B, C, D, E. A yaitu absen, tidak berhubungan seks saat jauh dari pasangan. B yaitu be faithful atau setia, tidak gonta-ganti pasangan. C yaitu kondom, memakai kondom saat melakukan hubungan. D yaitu drugs, tidak mengkonsumsi narkotika. E yaitu education, aktif mencari informasi yang benar. Selanjutnya yaitu layanan BK yang tepat bagi klien penderita HIV/AIDS. Pertama ada layanan informasi. Layanan informasi ini bertujuan untuk membekali klien tentang pengetahuan dan pemahaman yang berguna untuk mengenal diri agar dapat merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat. Yang kedua ada layanan konseling individual, yaitu layanan konseling yang diselenggarakan konselor terhadap klien dalam suasana tatap muka yang dilaksanakan dengan interaksi secara langsung dan membahas berbagai hal tentang masalah yang sedang dialami oleh klien. Lalu selanjutnya ada pembinaan bagi ODHA atau orang dalam HIV/AIDS. Yang pertama ada Voluntary Counseling Testing atau VCT. VCT adalah suatu pembinaan dua arah atau dialog yang berlangsung tak terputus antara konselor dan kliennya dengan tujuan untuk mencegah penularan HIV, memberikan dukungan moral, informasi, serta dukungan lainnya kepada ODHA, keluarga, dan lingkungannya. Layanan tes HIV dan konseling ini disebut sebagai VCT atau Voluntary Counseling and Testing. Yang kedua ada Provider Initiated Testing and Counseling atau PITC. PITC adalah konseling dan tes HIV yang disarankan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan kepada seseorang yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagai suatu 14 komponen standar dari pelayanan medis. Baik, sekian informasi mengenai HIV/AIDS. Semoga bermanfaat. Terima kasih.